lebih berarti kalau misalkan ya kak disuruh ibunya aja gak mau, terus malah disuruh pacarnya kalau nurut dimarahin aja. pacarnya aja nurut aja, pokoknya ya udah ini, pokoknya kamu nggak boleh kayak gini, pokoknya kamu harus ngelakuin ini itu. Nah, kalau nggak mau berarti kamu nggak cinta dong, berarti sama kita aku, putus dong gitu. Nah, kayak gitu. Itu udah bucin level max itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, kembali lagi di podcast Mapa. Nah, kali ini saya Puji Matul Ulia dan Vivi Aulia akan menemani kalian lagi dalam podcast kali ini dengan tema pergaulan yang salah di kalangan remaja. Kak, mau tanya. Nah, menurut kakak, contoh dari pergaulan yang salah itu gimana sih? Contoh dari pergaulan yang salah, kamu merokok, terus berpacaran, terus bolos sekolah, terus kamu gitu. Iya, pokoknya banyak. Pokoknya dan lain-lain. Nah, kenapa merokok itu salah? Gini ya, ngerokok itu hak masing-masing, tapi kenapa merokok itu salah? Karena mereka merokoknya masih di bawah umur. Di bawah umur. Di bawah umur itu berapa tahun? 17 tahun ke bawah. Berarti kalau seusiaku merokok itu salah dong, Kak? Ya itu kan hak kamu. Kalau menurut aku pribadi sih salah, soalnya karena kan nggak baik, sebisa mungkin jangan ngerokok, karena merokok itu kan nggak baik buat kesehatan, terus menyebabkan kayak kanker, jantung koroner. Kalau cewek kan bisa menyebabkan kemandulan. Iya juga ya. Itu kan apa namanya Kak, biasanya kalau anak-anak segitu tuh merokok kan biasanya lihat orang tuanya, terus lihat lingkungan di sekitarnya. Nah itu kan itu sulit kalau ditanggulangin Kak. Nah menurut Kakak, kalau untuk diri mereka sendiri itu caranya biar mereka dapat mencegah atau menanggulangi agar mereka nggak merokok itu gimana sih? Ya sebisa mungkin kayak mereka itu melakukan hal-hal yang positif. Kalau anak usia segitu kan kebanyakan kayak rasa ingin tahunya itu tinggi. Nah sebisa mungkin lingkungan juga mendukung, kayak jangan menjual rokok ke anak yang di bawah umur, karena itu sangat berbahaya gitu loh buat kesehatan, dan bisa mungkin ada yang penasaran terus sekali coba udah. Kalau yang kecanduan mau kayak gimana? Bikin candu. Tapi kan biasanya Kak ya, biasanya kan orang tuanya mereka misalnya nyuruh beli rokok, dia belikan rokok di warung bu ini, bu itu kan. Nah kalau penjaga warungnya kan nggak tahu, tetap mereka kasih kan. Tapi kalau dipakai sendiri kan mereka juga nggak tahu. Nah itu yang makanya aku bilang kayak penjual itu harus selektif, kayak benar-benar kayak kasih sekat, nggak boleh ngejual rokok itu ke anak yang di bawah umur, walaupun itu disuruh orang tuanya, disuruh omnya, ataupun apapun alasannya, tetap kita nggak boleh jual rokok itu di anak-anak yang di bawah umur. Nah terus Kak, yang kedua, Kakak kan tadi bilang pacaran. Kenapa pacaran salah? Padahal kan kalau biasanya ya Kak, pacaran itu digunakan sebagai support biasanya, tapi kan ya namanya orang itu. Menurut Kakak itu kenapa kok bisa salah? Karena menurut aku anak-anak zaman sekarang itu ngikutin trending gitu loh, kayak ih kamu kok nggak pacaran, kamu nggak punya pacar ya, ih kudet banget sih zaman sekarang kok nggak punya pacar, kayak gitu-gitu loh. Terus iya juga, mereka ke bawah, terus mereka itu kalau anak usia dini kayak masih 17 tahun kan masih labil, kayak ntar mereka belum bisa bedain mana yang salah dan mana yang salah gitu. Kadang-kadang kan suka apa yang dikatakan pacarnya, mereka itu harus nurutin. Kalau pacarnya bilang A, lakunya A gitu. Iya, pokoknya pacarnya maunya ini ya mau nggak mau mereka harus ngelakuin apa yang dikatain pacarnya gitu. Secara nggak langsung, kalau mereka nggak nurutin pasti dikira kamu kok nggak nurutin sih, apa nggak sayang aku ya, kayak gitu-gitu. Iya bisa juga. Terus kayak kalau akibat dari pacaran tuh apa aja sih Kak? Maksudnya kalau pacaran yang berlebihan nggak sesuai sama
yang dia bilang kayak buat Newport, buat itu fatal sih. Yang penting kayak kalau pacaran itu tahu batasan-batasan lah, kayak batasan hal-hal yang nggak boleh dilakuin, sama kayak tahu batasan-batasan itu aja sih menurut aku. Iya juga, zaman sekarang kan banyak. Harusnya kan mereka bisa mikir gimana ya, kalau pokoknya nggak boleh lah pacaran kalau anak masih labil gitu, ngerti nggak? Soalnya kan gini ya Kak, biasanya kan ada anak yang mereka itu pacaran tapi keterlaluan sampai hamil di luar nikah. Nah, maksudnya aku tuh itu karena mereka tuh nggak tahu mana yang benar mana yang salah, terus mereka kayak nggak bisa ngontrol diri, kayak ya udah itu gimana? Iya juga, tapi kan gini loh Kak, biasanya kan orang yang pacaran itu yang nggak bisa kontrol diri mereka kan biasanya deket banget sama yang namanya seks bebas. Nah, itu cara nanggulangin itu gimana sih? Nanggulangin dalam hal kayak apa biar ya? Mereka nggak terjerumus gitu. Oh, lebih ke mereka kayak jangan berduaan kalau jalan, jangan sampai di tempat-tempat yang sepi yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada mereka sih kalau menurut aku. Kayak mending kayak belajar kelompok kayak gitu-gitu loh. Tapi kan zaman sekarang kan nggak kayak apa sih, kok cuma sebagai paling belajar kelompok, nggak jalan berdua gitu, nggak seneng-seneng. Sebenarnya kan konteks pacaran itu kan bisa dibilang saling, kalau anak zaman muda sekarang kan saya penjajakan, saya ingin saling mengenal, saling ini gitu kan. Iya juga. Mereka lupa dengan tujuannya itu, ngerti gak sih, kayak kita saling mengenal dulu aja gitu. Mereka lupa gitu. Padahal yang mereka lakukan itu lebih dari sekedar saling mengenal. Iya. Lebih dari itu. Kamu punya pacar? Alhamdulillah enggak. Bagus dong. Iya, kalau kakak punya pacar enggak? Ayo yang mau. Iya loh. Silakan hubungi. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Nah, kalau pacaran itu kan kayak kalian itu harus saling support. Kalau yang satu misalkan salah gimana itu dikasih tahu. Kayak misalnya gini deh, kalau kalian pengen pacarannya itu kayak positif, pembawa hal positif, kalian ngomongin aja kayak masa depan gitu, kayak misalnya oh iya kamu misalnya punya pacar nih SMA biasanya kan banyak tuh yang cinta monyet gitu kan. Aku nggak punya monyet Kak. Terus kayak bilang oh iya kamu besok kuliah di mana, kayak gitu-gitu, bahasnya itu kayak lebih ke dukung gitu loh, saling support satu sama lain gitu. Bukan sibuk ngebucin gitu. Iya kan, kadang-kadang orang yang ngebucin pegangan tangan lagi, terus merambat lagi dirangkul. Aduh, dari rangkul pastilah cipika-cipiki. Iya. Nah, itu. Iya, biasanya kan namanya setan kan nggak tahu dari mana aja kan. Kenapa mereka kayak gitu? Karena yang dicontoh adalah sinetronnya. Iya, sinetron Indonesia tuh aduh. Iya kan, bukan di Indonesia juga sih, kan sekarang ada Korea drakor gitu, terus kayak gitu-gitu. Mereka kan juga drakor itu difilter. Mereka bukan drakornya sih, kayak kita yang memfilter diri aja gimana adegannya. Gitu. Jangan harusnya juga itu Kak, orang tua itu harusnya juga berperan aktif. Iya, orang tua itu sebenarnya harus mengarahkan sih. Nah Kak, kan ini kan apa namanya zamannya sex education itu bukan hal yang tabu. Nah menurut Kakak, siapa yang paling berhak memberikan sex education ini? Apakah sekolah atau orang tua? Sex education yang pertama kali itu di keluarga, terutama di ibu. Biasanya kan kayak ya aku bilang tadi, ibu itu harus kayak orang tua lah. Orang tua itu harus ngasih tahu batasan-batasan, bagian-bagian mana kalau cowok sama cewek itu nggak boleh disentuh, kayak gitu. Kayak dasar-dasarnya itu harus ada gitu. Kalau anak usia SD itu mungkin kayak kamu jangan mau ya dipegang ini ya, bagian-bagian yang tertentu gitu kan. Tapi kalau udah SMP beda lagi, kayak ngasih taunya kayak kamu jangan itu ya, kayak ciuman kayak gitu-gitu, itu nggak boleh, kayak semacam hal gitu loh.
Berarti yang paling penting sesuai usianya aja sih kalau ngasih hal-hal kayak gitu. Berarti yang paling pokok ngasih sex education itu di rumah, yaitu dari keluarga sendiri. Keluarga dan lingkungan sekolah sih, menurut aku sekolah juga perlu kayak ngasih pandangan-pandangan kalau pacaran harus batasannya kayak gimana, kalau bergaul sama cowok itu harus kayak gimana. Iya. Tatanan apa ya? Pokoknya jangan terlalu bebas lah. Ya soalnya kan juga kalau di sekolah itu juga dibahasnya itu juga cuma singkat-singkat gitu loh Kak, sekilas-sekilas itu aja. Mungkin cuma Soalnya di pelajaran kebanyakan biologi. kayak gini. Kebanyakan itu kalau kita kamu ngerasa nggak kalau di bagian pas bahas hal kayak gitu banyak yang sorak-sorak gitu-gitu kan, jadi kayak mereka itu bukan bahan bercandaan loh, itu kayak penting buat kalian sebenarnya. Itu penting teman-teman. Kayak udah Bukan bahas bercandaan. ini bagian-bagian ini ntar sorak-sorak, hello, itu bukan hal yang dipercandain, itu penting gitu. Iya, mereka bercanda dan sedihnya mereka nggak bisa melakukannya gitu loh Kak, malah kayak ngelanggar aturan gitu. Nih Kak ya, aku mau tanya, Kakak punya nggak sih temen yang salah pergaulan? Ada Tipe salah pergaulannya di mana? banyak sih. Kalau aku ada salah satu cerita, itu teman aku, dia punya pacar. Nah baru dia itu kayak bucin gitu loh, bukan bucin sih, kayak salah gitu loh, salah ya, terjerumus lah. Otomatis kan yang rugi bukan gimana ya, dia merugikan diri sendiri gitu loh, secara nggak sadar, secara nggak langsung dia merugikan diri sendiri buat kedepannya, apalagi kalau seorang cewek gitu kan. Iya. Seorang Kita tuh sebagai cewek harus gitu. menjadi seorang cewek yang cerdas. Kita harus tegas dengan diri kita sendiri. Terkadang cinta itu bisa membutakan hati dan pikiran. Jadi kita harus berpikir secara logis dan selaras itu loh, menyeimbangkan antara pikiran dan hati itu harus selaras. Kamu harus punya tujuan dan batasan-batasan tertentu yang kamu tanamkan ke diri kamu. Gini, kalau cewek sama cowok udah jalan, kan banyak yang bilang ada orang ketiga tuh setan gitu kan. Nah, bukan setan sih, lebih ke hawa nafsu. Kalau cewek sama cowok udah dalam satu ruangan berduaan, pasti kayak udah fantasinya udah kemana-mana. Nggak tahu kalau nggak normal. Nah gitu. Kalau orang normal pasti. Iya, kalau orang normal ya pasti ada lah ya, nggak walaupun Nah dikit-dikit. itu kalau menurut aku dikurang-kurangi, jangan sampai lah kalau kalian itu pacaran itu kayak berduaan terus sampai sewa hotel atau segala macam itu. Jangan sampai. Kalian harus ingat kalian itu punya orang tua, kalian itu punya masa depan kalian itu masih panjang. Kalian itu nggak boleh kayak gara-gara hal sepele terus atau nggak kecelakaan itu terus masa depan kalian hancur. Kalian otomatis kayak menyesal itu nggak di awal, menyesal itu di akhir gitu loh. Kalau belum kecelakaan nggak akan kapok gitu Kak, biasanya anak-anak zaman sekarang kan. Iya, makanya itu kalau kalian yang rugi siapa? Kalian kan. Terus kalian nggak mikir orang tua yang udah besarin. Iya, udah bela-belain cari biaya buat kalian sekolah biar kalian itu hidupnya berkecukupan. Tapi setelah kalian mengenal cinta, mengenal seseorang, terus mereka kayak memberikan kalian kayak perhatian, terus kamu merasa dia itu udah ngantar jemput aku, udah bayarin aku makan, ya udahlah nggak apa-apa lah aku dipegang. Terus padahal di sisi lain orang tuanya kan juga, padahal mereka itu harus menelengok ke belakang lagi, orang tua loh yang lebih berjasa di situ gitu. Dan kalian harus punya kayak tujuan kayak gini, misalnya kamu pacaran, kamu harus ada batasan untuk kamu. Aku nggak boleh kayak gini sama dia, aku nggak boleh kayak gini sama dia, terus aku nggak mau kayak berdua gitu Pak. Kalau mau jalan ya bareng-bareng aja lah, kan lebih asik. Lebih asik bareng-bareng, nggak cuma berdua. Iya juga ya Kak. Nah Kak, pesan Kakak buat teman-teman
dalam konteks ini tuh apa aja? Kalau pesan aku sih, bergaul boleh, tapi kalian harus menfilter mana yang baik dan mana yang buruk, karena setiap pilihan itu kan ada akibatnya kan. Nah, Setiap pilihan mempunyai resiko. tuh kalian harus mikirin masa depan kalian, jangan sampai masa depan kalian hancur gara-gara hal yang tidak penting gitu kan. Seperti itu sih. Nah teman-teman didengarkan, kalian harus bisa memfilter karena masa depan kalian itu lebih penting. Nah terima kasih Kak Vivi atas pembahasannya kali ini, sangat mengasihkan karena kita bahasnya tentang bucin-bucin. Ya tentulah kalau kamu jangan terlalu bucin loh. Iya. Kalau tentang cinta tuh emang itu asik gitu Kak, kalau tentang asmara. Nah jadi gitu teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast ini sampai akhir. Untuk akhir kata, saya Puji Himatul Ulia dan Saya Vivi Aulia mengucapkan sampai jumpa kembali ke kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.